Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah ta'ala menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, menghamparkan lautan dan menghembuskan angin serta menumbuhkan pepohonan. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mempergantikan malam dengan siang, kemarau dengan hujan, panas dengan dingin, gelap dengan terang. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan seluruh alam semesta ini, baik yang gaib maupun yang musyahadah. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, memelihara kita, memberi rizki kepada kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di permukaan bumi ini melainkan dalam jaminan Allah rezekinya. Hadirin yang mulia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur bukan sekedar ucapan lisan, tapi syukur yang dibuktikan dengan amal. Cara membuktikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Hadirin yang mulia, Allah ciptakan 18.000 jenis makhluk, 4.000 di daratan, 6.000 di lautan, 8.000 di angkasa. Ini semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikhidmatkan kepada makhluknya yang terbaik, yakni manusia. Allah telah ciptakan manusia ini sebagai sebaik-baik ciptaan. Allah ciptakan manusia sebaik-baik bentuk, secantik-cantiknya bentuk. Inilah manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah ciptakan manusia sebagai sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik bentuk. Maka sebaik-baik ciptaan ini Allah Subhanahu wa taala berikan juga tempat yang sebaik-baiknya. Setelah alam dunia ini Allah ciptakan satu tempat yang namanya surga, di mana di tempat itu ketika orang datang akan ada pengumuman, datanglah kamu ke tempat di mana kamu akan senang selama-lamanya, tidak akan ada kesusahan. Kamu akan sehat selama-lamanya, tidak ada encok, tidak ada sakit punggung, tidak ada asam urat, tidak ada keseleo, tidak ada patah tulang, tidak ada mata rabun, tidak ada rambut yang beruban, tidak ada kulit yang keriput. Muda selama-lamanya, tidak akan tua. Kuat terus menerus, tidak akan lemah. Ini istiqbal yang menantikan penduduk-penduduk surga. Di dunia ini, walaupun orang kuat, lama-lama lemah juga. Sekuat-kuatnya petinju, nahan ngantuk nggak bisa. Sehebat-hebatnya ahli rambut, nahan uban tidak bisa. Begitulah hadirin yang mulia. Sehebat-hebatnya orang puasa, nahan lapar tidak bisa. Tetapi di akhirat nanti semuanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sanjungkan salam selawat kepada junjungan kita yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta sahabat-sahabatnya, hingga para pengikutnya sampai yaumil qiyamah.
karena asbab pengorbanan beliau, asbab risau beliau, fikir beliau, berkorban dengan diri, harta, bahkan nyawa, sehingga agama yang telah sampai tersebar di seluruh dunia, tersebar di Afrika, tersebar hari ini di Eropa, di Amerika, di Australia, sampai juga ke Indonesia, sampailah ke Pulau Jawa, sampailah ke Jakarta. Ini semua asbab daripada pengorbanan mereka. Hadirin yang mulia, dan sudah menjanji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa siapa saja ingin bahagia harus sempurnakan amal agama dalam kehidupannya. Walaupun orang kaya, kalau tidak sempurna amal agamanya, dia akan sengsara. Udah miskin tidak sempurna pula amal agamanya, double sengsara. Orang kaya sempurna amal agamanya, bahagia. Orang miskin sempurna amal agamanya juga bahagia. Jadi kebahagiaan bukan ditentukan oleh kekayaan atau kemiskinan, tetapi ditentukan oleh sempurnanya amal agama. Kenapa ada orang miskin naik sepeda ontel tapi tersenyum? Ada orang kaya naik Mercy tetapi wajahnya cemberut. Itu hubungannya dengan amal agama. Naik sepeda ontel, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya bahagia. Naik Mercy, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya sengsara. Maka hadirin yang mulia, inilah keadilan Allah taala. Allah meletakkan kejayaan, kebahagiaan di dalam amal agama. Dan amal agama ini dapat dilakukan oleh semua orang, karena alat-alat untuk mengamalkan agama ini adanya dalam diri kita sendiri. Mata kita untuk amalkan agama, tundukkan pandangan. Ini sederhana. Tidak memerlukan ongkos untuk menundukkan pandangan. Tidak memerlukan biaya untuk menundukkan pandangan. Ini amal agama. Ghaddul basar, tundukkan pandangan. Tidak ada ongkosnya. Melihat yang bukan mahram, langsung tundukkan pandangan. Jangan dipelototin. Katanya melihat satu kali halal. Iya, tapi jangan lama-lama. Sebentar, dan bukan sengaja. Bukan sengaja melihat, tapi terlihat. Kalau namanya terlihat tuh tidak sengaja, langsung tundukkan pandangan. Maka dengan mata ini dapat amalkan agama. Telinga kita jangan mendengarkan ghibah, jangan mendengarkan orang bertengkar, jangan mendengarkan orang berantem, jangan dengarkan orang marah-marah, jangan dengarkan sesuatu yang membuat Allah murka. Mudah. Telinga ini ada pada setiap orang. Untuk menutup telinga tidak memerlukan ongkos. Cukup pakai handuk, pakai tisu, atau pakai tangan saja, tidak perlu kain. Atau tidak usah ditutup pun, tetapi perhatian jangan ke sana. Ini telinga kita telah amalkan agama. Orang kaya punya telinga, orang miskin juga punya telinga. Orang kaya bisa mengamalkan agama dengan pendengarannya, orang miskin juga bisa amalkan agama dengan pendengarannya. Lisan juga begitu. Untuk membuat lisan kita ini amal agama, maka lisan kita pakai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir tidak memerlukan ongkos, tidak memerlukan biaya. Cukup menyebut Allah. Ini zikir yang sangat besar. Siapa yang mengucapkan Allah, maka dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala.
Siapa yang mengucapkan Allah, hatinya akan bercahaya. Siapa yang mengucapkan Allah, timbangan pahalanya lebih berat daripada 7 lapis langit dan bumi. Dan Nabi SAW sampaikan, la taqumus sa'atu ala ahadin yaqulu Allah Allah. Tidak akan datang kiamat selama masih ada yang mengucapkan Allah Allah. Begitu hebat ucapan Allah ini. Dan itu tidak memerlukan ongkos untuk mengucapkannya. Orang kaya bisa mengucapkan, orang miskin juga bisa mengucapkan. Dengan mengucap Allah, maka hati akan menjadi tenang. Orang kaya ucapkan Allah, hatinya tenang. Orang miskin ucapkan Allah, hatinya tenang. Tidak memerlukan ongkos, tidak perlu bayar tiket, tidak perlu beli karcis. Lisan ucapkan Allah, maka begitu banyak keuntungan akan didapatkan. Ini amal agama. Begitu juga puasa. Orang kaya bisa puasa, orang miskin juga bisa puasa. Orang kaya kalau puasa lapar, orang miskin juga kalau puasa lapar. Tapi bedanya, orang kaya kalau lapar dia bisa merencanakan mau makan apa. Orang miskin kalau lapar kadang-kadang rencananya itu kabur. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, berpuasa itu amal agama yang dapat dilakukan oleh orang kaya maupun orang miskin. Dan berpuasa ini tidak memerlukan biaya. Yang memerlukan biaya itu kalau makan. Makan ini memerlukan biaya. Kalau puasa tidak memerlukan biaya. Cukup tinggalkan makan, tinggalkan minum, maka jadi amal agama. Begitulah hadirin mulia, lisan kita ini kita gunakan untuk berdakwah. Kita gunakan lisan kita untuk mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada 2 perkataan yang tidak akan dihisap nanti yaumil qiyamah. Perkataan apa itu? Perkataan mengajak orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, perkataan mencegah orang dari berbuat kemungkaran. Hanya ini yang tidak ada hisapnya pada hari kiamat. Semua pembicaraan kita dari bangun tidur sampai tidur kembali, yang tidak ada di sana muatan untuk mengajak taat kepada Allah, di sana tidak ada muatan untuk menjauhi larangan Allah, maka semuanya akan dihisap hadirin yang mulia. Dan ketahuilah bahwa kata-kata itu sangat berharga. Dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan bahwa ada orang sejengkal lagi untuk masuk ke dalam surga. Tiba-tiba gara-gara satu kata dia ucapkan, maka dia terlempar sejauh 70 tahun perjalanan. Bayangkan hadirin mulia, sudah berada di depan pintu surga, tiba-tiba harus mundur lagi antri selama 70 tahun. Gara-gara satu kata. Maka berkata-kata di dalam kehidupan ini itu ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ada orang sejengkal lagi mau masuk neraka, selangkah lagi akan masuk neraka. Tiba-tiba gara-gara satu kata, maka tiba-tiba dia terlempar jauh dari pintu neraka. Bahkan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, balik badan menuju pintu surga. Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka kata-kata itu berharga hadirin yang mulia. Nah, kita harus bersyukur. Kita telah dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluar 4 bulan, keluar 40 hari. Mungkin di antara saudara ada yang keluar 1 tahun, mungkin ada yang sudah keluar tahun kedua, tahun ketiga. Masya Allah, ini nikmat yang besar saudara-saudara yang mulia.
Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat keluarnya Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dikenalkannya usaha dakwah. Satu orang ulama di Mombasa, di Kenya, Afrika Timur, itu memberikan muzakarah kepada kami. Dia katakan, seandainya kamu mengucapkan alhamdulillah untuk menunjukkan rasa syukur kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memilih kamu menjadi dai, maka walaupun seumur hidup kamu mengucapkan alhamdulillah, menjelang mati engkau wariskan ucapan itu kepada anak-anakmu agar mewakili kamu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada anak cucumu, sampai seterusnya, sampai hari kiamat, seluruhnya mewakili kamu mengucapkan hamdalah, syukur kepada Allah. Itu masih kurang, sehingga kamu mewakilkan ucapan syukur kamu itu kepada setiap gelombang air yang menghampas seluruh tepi pantai di seluruh dunia. Bahkan kamu wakilkan ucapan syukur kamu itu kepada setiap gerakan daun-daun seluruh pepohonan yang tumbuh di seluruh permukaan bumi. Sampai hari kiamat dia bergoyang mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah karena engkau dipilih menjadi dai. Maka itu juga masih belum cukup. Betapa tingginya, hadirnya mulia, kedudukan seorang dai. Betapa tingginya, hadirnya mulia profesi menjadi seorang dai. Sehingga dalam Al-Quran dikatakan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah orang yang perkataannya lebih baik daripada perkataan mengajak orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maknanya, siapakah orang yang profesinya lebih baik daripada profesi, daripada mengajak orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada, hadirnya mulia. Tidak ada pekerjaan, tidak ada profesi yang lebih baik daripada profesi mengajak orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah profesi para nabi, inilah profesi para rasul, inilah profesi para ulul azmi. Hadir yang mulia, seluruh nabi-nabi mengajak manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka punya keahlian dunia, tapi mereka tetap mengajak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Profesi aslinya adalah mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Idris alaihissalam ahli dalam dunia pertekstilan. Industri-industri tekstil itu yang ada hari ini di Eropa, di Amerika, di Australia, di Afrika itu meniru sistem industri tekstil yang dirintis oleh Nabi Idris alaihissalam. Tapi Idris alaihissalam tidak pernah mengajarkan kepada kaumnya bagaimana cara membangun pabrik kain, pabrik batik, pabrik sarung, pabrik gamis, pabrik sorban. Tidak, hadirnya keperluan-keperluan itu dipelajari sendiri, karena perkara-perkara dunia ini ringan, enteng. Bahkan tidak ada 11 sayap nyamuk pun nilainya. Kata Nabi SAW, lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'uda ma saka kafirun minha syarbata ma. Seandainya dunia ini ada nilainya walau 11 sayap nyamuk, niscaya orang-orang kafir tidak akan diberi air walaupun seteguk. Artinya dunia ini memang tidak berharga sama sekali. Artinya dunia ini memang enteng, sangat enteng, lebih enteng daripada 11 sayap nyamuk. Sudah sayap nyamuk yang kecil sebelah lagi, itu pun lebih ringan lagi daripada itu. Karena itu untuk perkara dunia ini enteng, mudah, tidak perlu mengernyitkan kening untuk mempelajarinya. Nabi Idris alaihissalam tidak pernah mengajari kaumnya bagaimana cara membuat pabrik kain. Datang Nabi Nuh alaihissalam, hebat, bisa bikin kapal. Orang-orang tuh bikin kapal
di pinggir sungai, di pinggir laut. Ini Nabi Nuh alaihissalam bikin kapal di atas gunung. Orang-orang mengatakan ini orang gila. Tapi keahlian Nabi Nuh alaihissalam itu tidak diajarkan kepada kaumnya. Nabi Nuh alaihissalam bersama pengikutnya bersama-sama bikin kapal lebih besar daripada KM Kelut. KM Kelut itu panjangnya 136 meter. Panjang kapal Nabi Nuh 157 meter. Lebarnya KM Kelut itu lebih kurang 35 meter. Kapal Nabi Nuh lebih lebar lagi, 46 meter. Dan kapal Nabi Nuh tidak memuat hanya manusia. Itu di sana ada binatang-binatang bersama pasangan-pasangannya. Jadi masturo-masturo yang ada di dalam kapal Nabi Nuh itu, masturo jerapah, masturo harimau, masturo gajah, masturo sapi, ada singa, ada musang, ada kambing, ada kucing. Beribu-ribu pasangan binatang ada di situ. Manusia sebenarnya tidak banyak, sekitar 41 pasang. Hadirin yang mulia, saya melihat kapal Kelut. Kami naik dari Medan sampai ke Jakarta 3 hari 3 malam. Itu betapa repotnya bagian dapur memberi makan manusia hanya dalam 3 hari. Bagaimana kapal Nabi Nuh alaihissalam itu selama 6 bulan berlayar? Bagaimana sistem distribusi makanannya? Bagaimana sistem pembuangan airnya? Bagaimana sirkulasi udaranya? Bagaimana agar penumpang bisa tertib, tidak saling menerkam? Harimau kelaparan, dia menerkam kambing, habis binatang-binatang di situ. Tapi selama 6 bulan mereka tertib di bawah komando Nabi Nuh alaihissalam, berlayar di atas lautan. Seluruh permukaan bumi ini ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah 6 bulan baru landing di Jabal Juddi. Ini sekarang lokasinya lebih kurang di Turki. Nabi Nuh alaihissalam hebat, bisa bikin perahu, bisa bikin kapal, tetapi tidak mengajarkan kepada kaumnya bagaimana cara bikin kapal. Dia menyeru kalimat yang sama dengan nabi-nabi sebelumnya. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada bagi kamu Tuhan selain Dia. Nabi demi nabi datang. Nabi Daud alaihissalam, wah hebat. Di tangan Nabi Daud itu besi itu menjadi lembek macam onde-onde. Jadi Nabi Daud alaihissalam bisa bikin baju besi, bisa bikin tombak, bisa bikin pedang, bisa bikin panah. Itu dengan tangannya saja, dikemut-kemut. Itu yang namanya besi, dibentuk dengan tangannya. Tapi hadirnya mulia, Nabi Daud alaihissalam tidak ajarkan kepada kaumnya bagaimana menjadi pandai besi, tapi mengajarkan tauhid, mengajak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Sulaiman alaihissalam, betapa hebatnya. Nabi Sulaiman alaihissalam ini kerajaannya meliputi manusia dan jin. Bisa memerintah makhluk-makhluk yang gaib, yang tidak nampak oleh mata kita. Kalau dia survei, melakukan kunker ke berbagai wilayah kerajaannya, melakukan apa namanya itu kalau masuk-masuk ke gorong-gorong,
Itu presiden biasa melakukannya. Datang ke berbagai daerah, berbagai negara, itu pakai kendaraan angin, hadirnya mulia. Dia tidak pakai helikopter ribut, berisik, tidak pakai pesawat berisik. Dia duduk di singgasananya, angin menerbangkan kursinya, melakukan belusukan di antara negara-negara, bahkan daerah-daerah yang dia mau kunjungi. Tapi Nabi Sulaiman AS tidak mengajarkan kepada kaumnya bagaimana caranya menundukkan angin, menundukkan jin, bagaimana cara ngobrol sama binatang-binatang, gimana caranya bercengkrama dengan semut. Tidak. Nabi Sulaiman mengajak kepada tauhid. Begitu juga Musa alaihissalam. Kita tahu betapa hebatnya dia. Berdua saja melawan raja yang ganas, yang menghalangi kerja makominya, sehingga akhir cerita Fir'aun laknatullah tenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hadirnya mulai kita keluarnya Allah Ta'ala. Kita ngajak manusia untuk taat kepada Allah, kita ajak manusia untuk ikut sunnah Nabi SAW. Dan kita kembali ini, apa-apa yang kita dapatkan waktu sedang keluar, kita keluar, kita dakwah, kita taklim, zikir ibadah, kita khidmat, maka kita kembali, kita melakukan hal yang sama. Kita tetap dakwah, tetap taklim, tetap zikir ibadah, tetap khidmat. Hanya prioritasnya, kata ulama, kita balik waktu sedang keluarnya Allah Subhanahu wa taala, sedang intiqali, maka yang kita lakukan prioritas terbanyak itu mulai dari dakwah, kemudian taklim, zikir ibadah dan khidmat. Tapi waktu di makomi kita balik, kita prioritaskan yang pertama itu khidmat, zikir ibadah, taklim, dakwah. Begitulah hadirnya mulia. Kerja di makom ini bukan kerja kecil. Bahkan Hadraji di Istimewa Tonggi pernah sampaikan, roja'na min jihadil asgar ila jihadil akbar. Ini Nabi sampaikan selepas perang Uhud kepada kaum muslimin, bahwa kita telah kembali dari jihad kecil menuju jihad besar. Para sahabatnya heran. Pada saat itu telah syahid 70 sahabat. Kemudian Nabi sampaikan, ini adalah jihad yang kecil. Kira-kira berapa banyak lagi sahabat yang akan syahid? Kita pulang ini dari medan Uhud. Maka Nabi sampaikan bahwa jihad kita yang terbesar adalah jihad melawan hawa nafsu. Inilah jihad yang terbesar. Kalau musuh dari luar, itu ada capeknya, ada istirahatnya, ada ngantuknya, ada tidurnya, ada sakitnya, ada lalainya, sehingga kita bisa istirahat. Tapi ketika kita kembali, kita berperang melawan hawa nafsu kita yang tidak pernah istirahat, senantiasa mengintai kapan kita lalai, maka dia akan menyerang. Hadirin mulia, dalam Al-Quran disebutkan bahwa setan itu adalah musuh kita. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh kamu yang nyata. Tapi hadirnya mulia, setan ini lemah. Innaka ada syaitani kana dha'ifa. Setan itu lemah. Walaupun lemah, dia cerdik. Sedangkan hawa nafsu ini, itu dia
kuat tapi bodoh. Maka manusia itu akan tertipu kalau setan berhasil mengendarai hawa nafsunya. Hawa nafsu kuat tapi bodoh, itu bisa dikendalikan, dimain-mainkan oleh setan yang walaupun lemah tapi dia cerdik. Maka hadirnya mulia, untuk selamat daripada godaan setan dan hawa nafsu ini, maka kita harus dudukkan senantiasa persoalan-persoalan kita dalam musyawarah. Dengan musyawarah ini tunduk hawa nafsu. Maka amal makum yang pertama itu disampaikan kepada kita adalah musyawarah harian. Ini yang paling penting. Tapi sebelum kita sampai pada pembahasan mengenai musyawarah, maka kita harus segera membuat pemetaan di wilayah kerja kita, di wilayah makomi kita. Kebanyakan hari ini masjid atau pekerja dakwah ini tidak tahu sampai di mana batas wilayah kerjanya. Karena itu ketika kita pulang, maka segera kita harus musyawarahkan wilayah kerja kita, sehingga kita dapat mengetahui dan mengukur apakah benar 100% lelaki balik telah sholat berjamaah di masjid saya. Jadi kita harus tandai, ini sebelah timur pohon mangga, sebelah barat pohon asem, sebelah selatan jembatan, sebelah utara pohon kolang-kaling. Nah, inilah 4 wilayah yang harus menjadi tanggung jawab kita. Dalam 4 sudut ini kita harus mengetahui ada berapa jumlah rumah di sana, berapa jumlah orang Islam dan berapa jumlah non-Muslim, berapa jumlah laki-laki dewasa, berapa jumlah anak-anak. Bahkan kalau perlu kita harus tahu berapa jumlah anak-anak gadis dan janda yang ada di wilayah kerja kita. Ini yang disebut kerja makomi, mengetahui setiap orang yang ada di wilayah kerja kita. Kalau di sebelah pohon asem sana ada lagi masjidnya, ada lagi pekerja dakwahnya. Sebelah jembatan ada lagi. Tapi yang menjadi tanggung jawab kita adalah 300 rumah yang ada di dalam 4 kota tadi. Inilah yang menjadi tanggung jawab kita. Ada di dalam sana 300 rumah, mungkin 250 rumah orang Islam. Laki-lakinya yang balik itu mungkin ada 500 orang. Kemudian yang sholat berjamaah baru 400 orang. Berarti ada 100 orang yang belum sholat berjamaah di masjid. Ini kenapa kita tahu? Karena kita punya peta. Kalau kita tidak punya peta, kita tidak tahu berapa persen lelaki balik telah sholat berjamaah di masjid saya. Maka kita harus tahu berapa jumlah laki-lakinya, berapa jumlah perempuannya, berapa jumlah ahbabnya yang sudah pernah 4 bulan, 40 hari, 3 hari, yang pernah keluar masturo. Kita harus punya catatannya. Saya terkesan ada satu kawan, orang Jogja, paman dia dari Gunung Kidul. Pamannya ini pendeta. Dia berkunjung ke rumah paman. Di atas meja kerja pamannya itu ada 2 buku. Satu buku yang tebal, satu buku yang tipis. Dia buka. Buku yang tipis itu daftar jemaah gereja pamannya, pendeta.
namanya ada di situ, alamatnya di situ, umurnya di situ, istrinya, anaknya berapa, ada catatannya. Ketika dia buka buku yang lebih tebal, ternyata itu daftar nama-nama orang Islam yang ada di buku yang lebih tebal itu. Ternyata itu adalah target kerja dia, target kerja pendeta ini untuk mengajak kepada agama dia. Ada namanya, umurnya, pekerjaannya, istrinya, anaknya berapa. Dan di sebelah kanan itu ada catatan. Ini rajin ke masjid, ini kadang-kadang ke masjid, ini malas ke masjid, ini ke masjid hanya hari Jumat, ini ke masjid hanya waktu Idul Adha atau Idul Fitri. Ada imamnya di situ, marbotnya ada di situ, muazzinnya lengkap. Dan di sebelah kanan ada lagi catatan, kalau ini pindah agama maka bonusnya sekian. Yang paling mahal tuh kalau imamnya bisa ditarik maka ratusan juta hadiahnya. Itu orang-orang muslim punya buku catatan. Sekarang kita di masjid-masjid ini tidak ada buku catatan amal masjid kita, sehingga kita tidak tahu berapa jumlah orang yang ada di kampung kita, berapa yang sudah balik, berapa yang harus kita usuli. Hadirnya mulia, ini pemetaan, ini perkara yang sangat penting. Kemudian kita sendiri harus menjadi pribadi yang menyenangkan. Jangan menjadi pribadi yang menjengkelkan. Pribadi yang menjengkelkan itu antara lain kalau punya hutang nggak dibayar, itu kan menjengkelkan. Pribadi yang menjengkelkan itu kalau ketemu orang buang muka, itu menjengkelkan. Ketemu orang tuh senyum, ayo senyum. Senyum tuh harus latihan. Tiap pagi bangun tidur menghadap ke cermin, angkat bibir kanan setengah senti, angkat bibir kiri setengah senti, tahan 1 menit. Latihan, namanya latihan gitu. Jangan berbeda, kanan setengah senti, kiri 1 senti, itu tidak simetris, tidak bagus senyumnya. Tiap hari latihan, baru keluar jumpa umat. Semua orang itu suka melihat wajah yang senyum, karena wajah senyum ini wajah malaikat penjaga surga, wajah malaikat Ridwan, wajah pedagang yang untung besar, proyeknya gol, mertua lagi senang, istri bahagia, anak ranking 1, dia dapat promosi di kantor, naik jabatannya, jadi senyum. Tapi kalau wajahnya cemberut, wah, itu wajah malaikat penjaga neraka, wajah malaikat Malik, pedagang rugi, dikejar-kejar mertua, istri nuntut sana sini, anaknya belum bayaran pondok. Ini debt collector sudah ngedor pintu rumahnya, utang sudah jatuh tempo. Jadi orang ini susah untuk tersenyum. Dan wajah seperti ini menular, baik senyum maupun cemburu itu menular. Wajah itu gambaran hati, cerminan hati. Hati bahagia akan nampak kebahagiaan itu di wajah. Kalau hati sengsara itu nampak juga penderitaannya di wajah. Nah, kita harus menjadi pribadi yang menyenangkan. Bersedia hadirin? Insyaallah. Kan kita pergi ke masjid jangan tangan kosong. Bawa golok. Mampir di kebun, tebang pisang ke, cabut singkong, rebus. Bawa singkong rebus ke masjid. Yang paling bagus itu pagi hari. Jadi malam tuh sudah pesan sama istri,
istriku sayang, besok pagi abah mau bawa singkong rebus ke masjid. Sekali kita ngomong sama itu sama istri, maka langsung otaknya, fikirnya itu fikir masjid. Selama ini kita selalu suruh istri siapin bajunya, siapin sepatunya, kaos kakinya, HP-nya dicas, laptopnya dicas, jasnya, dasinya, jam tangannya, cincinnya, kalau perlu gigi palsunya, siapkan semua. Jadi istri kita itu fikirnya fikir kantor, fikir dunia, karena kita yang mengajarinya. Sehingga untuk urusan-urusan pekerjaan kita di kantor, istri mempersiapkan. Tapi untuk urusan berkhidmat kepada umat, kita tidak pernah ngomong sama istri, sehingga dia memang tidak tahu cara berkhidmat kepada umat. Padahal kalau dia masak singkong rebus, maka setiap satu suap singkong rebus dimakan oleh tamu, pahalanya haji dan umroh yang sempurna. Ini jarang dibicarakan, sehingga kaum wanita ini tidak mau berkhidmat. Nah, kita bawa makanan ke masjid. Pada bulan Ramadan tuh kita sudah biasa bawa makanan ke masjid. Dijadwal hari Senin RT 1, hari Selasa RT 2, hari Rabu RT 2, seterusnya. Jadi rame orang waktu Ramadan di masjid. Ramenya waktu kapan? Waktu maghrib. Kenapa rame? Karena ada makanan. Sehingga orang tuh berbondong-bondong datang ke masjid. Laki-laki, perempuan, orang tua, orang muda, anak-anak, kakek-kakek, semua datang ke masjid. Ada makanan. Memang makanan tuh daya tarik, makanan tuh sihir, makanan tuh magnet. Kalau saudara melemparkan roti ke atas kolam, itu ikan-ikan ngumpul di situ. Betul? Betul. Kalau lemparkan biji jagung ke lapangan, ayam-ayam ngumpul di situ. Kenapa dia ngumpul? Karena ada makanan. Kalau ada singkong rebus di masjid, insya Allah orang-orang akan ngumpul. Umat hari ini lebih mudah diajak makan daripada diajak sholat. Kalau diajak sholat, banyak alasan. Kambingnya baru kawin lah, ayamnya baru bertelur lah, bebeknya baru mencret lah. Emang bebek itu selalu mencret. Sapinya masuk angin. Sapinya masuk angin minta dikerok. Aduh, banyak alasan. Kalau diajak sholat gitu. Tapi kalau diajak makan, walaupun dia lagi motong kayu, krek, ayo makan, langsung ditinggalin tuh kayunya. Kenapa majelis tahlilan tuh lebih ramai daripada sholat isya? Majelis tahlilan tuh ada besek, ada makanan, ada arem-arem, ada onde-onde, ada kue lemper, ada pisang, jeruk, anggur. Itu juga bisa dibawa pulang. Kadang-kadang dikasih sarung pula sama tuan rumah. Jadi tahlilan lebih ramai daripada sholat isya. Sholat isya gak ada apa-apa. Orang kaya, orang miskin. Maka kita harus menyediakan makanan waktu isya juga, waktu zuhur juga, waktu asar juga, waktu maghrib juga, waktu isya, subuh. Kita sediakan makanan 5 waktu di masjid kita. Kalau ada makanan di masjid kita, baru sama dengan masjid Nabi itu masjid kita. Kata Maulana Ilyas rahmatullahi alaih, seluruh masjid di dunia ini adalah anak-anak cabang masjid Nabi. Namanya anak cabang tuh, kebijakan di cabang harus sama dengan kebijakan di pusat. Tidak boleh berbeda. Kalau berbeda nanti tidak diakui sebagai anak cabang. Kalau masjid kita tidak diakui anak cabang masjid Nabi, terus kasihan orang yang sudah nyumbangkan hartanya, wakafkan tanahnya, tapi gagal, tidak diterima amalan masjidnya, rugi besar. Maka kita harus sediakan
makanan di masjid kita. Bersedia hadir? Oke. Kata Maulana Umar, memang iman itu dalam hati, tapi akarnya dalam perut. Camkan baik-baik. Singa yang liar di hutan, kalau dikasih makan, dikasih ini, itu jadi jinak itu. Hilang liarnya, hilang ganasnya. Bukan dijampe-jampe. Coba bawalah dukun di situ jampe-jampe, dicakar sama harimau itu. Dicakar sama singa itu. Kasih makan, kasih makan, kasih makan. Oh, itu singa bisa dinaik-naikin seperti kuda, bisa diajak berantem-beranteman. Coba perhatikan. Ikan lumba-lumba, kalau habis disuruh satu atraksi, dia akan melakukan atraksi berikutnya kalau dikasih makan. Kalau tidak dikasih makan, males dia. Tapi kalau dikasih makan, loncat ring api pun mau. Main bola dia mau. Naik ke atas daratan dia mau. Padahal itu menyakitkan dirinya sebenarnya naik ke daratan. Tapi karena dikasih makan dia mau. Maka makanan sihir. Kata Maulana Zubair Banggali, siapa yang pernah makan makanan tabligh akan jadi tabligh. Makanya banyak orang diajak makan langsung kabur. Kalau dia makan satu suap hilang 3 hari. Dia makan sampai kenyang hilang 40 hari. Dia makan satu nampan, wah, hilang 4 bulan. Karena itu sediakan makanan. Dan kita umumkan kepada jamaah masjid, bapak-bapak jangan buru-buru pulang. Karena selepas taklim, selepas musyawarah, kita ada makan-makan di belakang. Ada singkong rebus, ada nasi kuning, ada nasi gombreng, ada jahe, susu, ada kopi, ada chai. Orang-orang tuh nggak jadi pulang. Kenapa orang sholat subuh cepat-cepat pulang? Karena perutnya lapar. Dia mau ke kantor, tapi dia kan harus isi perut dulu. Mungkin dalam perjalanan jauh takut masuk angin, sehingga dia cepat-cepat pulang ke rumah untuk makan dulu baru berangkat kantor. Tapi kalau makanan sudah ada di masjid, nggak perlu pulang. Sehingga rute hariannya itu rumah, masjid, kantor. Pulang dari kantor, masjid, rumah. Kenapa rute harian harus dibuat seperti itu? Karena ketika dia masuk ke masjid, dia akan berdoa, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Wahai Allah, bukakan bagiku pintu-pintu rahmatmu. Maka rahmat Allah akan bercucuran kepada dia. Dengan rahmat itulah dia bawa ke kantor. Di kantor dia sebarkan rahmat. Dia berprestasi, dagangannya untung, proyeknya gol, karirnya meningkat, atasannya senang sama dia, gajinya naik. Pulang dia dari kantor, kembali lagi ke masjid. Di masjid dia ambil rahmat, dia bawa pulang ke rumah. Dia sebarkan rahmat kepada anaknya, kepada istrinya, sehingga keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Kenapa ahli rumah hari ini kesetanan? Karena pulang dari kantor, pulang dari pasar, langsung ke rumah. Setan-setan yang ada di kantor, setan yang ada di pasar ikut masuk rumah. Apalagi masih rumah tidak salam, udah setan ikut masuk, setan ikut makan, ikut minum, bahkan setan itu ikut masuk kamar. Begitulah kenapa kita harus menyediakan makanan di masjid, berkhidmat kepada umat, sehingga orang-orang akan ngumpul di situ. Kalau orang sudah ngumpul, maka mudah bagi Pak Jenggot untuk buat usaha dakwah. Mau musyawarah ada orang. Selama ini mau musyawarah ada siapa? Tidak ada siapa-siapa. Tapi kalau ada makanan, nah di atas supra itulah musyawarah. Kalau masih awal-awal itu nggak usah pakai zihin, pakai targhib, nggak usah. Musyawarah ini perintah Allah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, nggak usah. Langsung aja ditanyakan,
Kenapa Pak Abdullah tidak datang ke masjid ya? Saya pengen tahu. Siap gak Pak berkunjung ke rumahnya? 2 orang dikirim ke rumah Pak Abdullah. Itu langsung 2 pekerjaan di sana dilakukan. Musyawarah harian dan 2,5 jam harian. Kunjungan harian. Hadirnya mulia. Hari ini orang terlalu ideal, harus duduk di depan mimbar, harus buat lingkaran musyawarah. Kalau belum ada orang-orang belum keluar 3 hari, bagaimana mau diajak musyawarah seperti itu? Udahlah, siapkan singkong rebus. Kasih tahu siapa yang berkunjung kepada orang sakit di pagi hari, 70.000 malaikat mendoakan ampunan dan rahmat sampai sore hari. Coba. Itu ampunan dan rahmat adalah hajat setiap manusia. Manusia ini senantiasa berbuat dosa, maka perlu ampunan. Manusia ini lemah, membuka mata tanpa pertolongan Allah tidak bisa, maka perlu rahmat, perlu dikasihani. Ini. Dan yang mendoakan itu bukan makhluk sembarangan, makhluk yang pasti dikabul doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang tidak pernah berbuat dosa, maksum, tidak punya hawa nafsu, mendoakan, ya Allah, ampunilah si Ahmad ini, kasih sayangilah dia. Pasti diampuni Allah Subhanahu wa taala, pasti disayangi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita berkunjung kepada orang sakit di sore hari, 70.000 malaikat mendoakan ampunan dan rahmat sampai pagi hari. Maka penting dan harus kita ketahui, orang sakit itu ada 2 macam, sakit jasmani dan sakit ruhani. Sakit jasmani, sakit ruhani. Dua-duanya ini membuat orang tidak sanggup untuk amal agama. Dua-duanya menjadi penghalang orang datang ke masjid. Maka kita akan dapatkan pahala dengan berkunjung ke mereka. Bersedia berkunjung ke mereka insyaallah ya. Kita musyawarahkan perkara-perkara yang lain juga yang berhubungan dengan takaza dari markas. Mungkin ada takaza dari Nizamuddin, mungkin ada takaza dari Kebon Jeruk, takaza dari zon, takaza dari halako, takaza muhalla. Bagaimana membentuk jamaah rijal maupun masturo, target-target kita berapa persen telah tercapai, dimusyawarahkan semua. Musyawarahnya jangan terlalu lama, jangan membuat orang tuh bosen, yang ringkas. Kemudian mungkin ke depan ada agenda-agenda seperti sekarang ini ada agenda Jor Kudama tanggal 30, 31, tanggal 1 di Medan, tanggal 2, 3, 4 Lampung, 5, 6, 7 Pontianak, 8, 9, 10 di Makassar, 11, 12, 13 Temboro, 14, 15, 16 Cikampek. Kita bicarakan agenda-agenda itu. Begitu juga kita pikirkan alim ulama, bagaimana dapat berkhidmat kepada mereka, bagaimana agar mereka ini menjadi pembimbing kita dalam usaha dakwah. Di Bangladesh dikatakan ulama ini adalah umat tercok. Ulama itu adalah matanya umat. Umat ini bisa bergerak, tapi kalau tidak punya mata, bagaimana? Bisa nabrak, bisa nyungsep, bergerak bisa. Itu sebabnya kadang-kadang orang-orang kita ini salah-salah dalam berbicara. Hadis dibilang Quran, Quran dibilang hadis.
bersabda Rasulullah SAW, inna a'tainakal kautsar. Gimana? Ayat Quran dibilang hadis. Itu bukan hadis, itu ayat. Apalagi ayat, ya lebih galak dia daripada orang yang menegurnya. Waduh. Jadi kita muliakan alim ulama, kita kunjungi, dan kita bawakan hadiah. Ini tertib kepada ulama. Kalau dia ada majelis, kita duduk paling depan, kita menyimak baik-baik pembicaraannya, kita siapkan air minum untuk beliau. Kalau dia suka kopi, maka siapkan kopi yang terenak. Kalau dia suka rokok, jangan sediakan rokok, sediakan singkong rebus saja, atau singkong bakar. Ini lebih banyak asapnya daripada rokok. Alim ulama kita muliakan dengan cara bertanya perkara-perkara agama. Memuliakan ulama itu dengan bertanya perkara ilmu. Bahkan dikatakan kalau berjumpa ulama tapi tidak bertanya perkara ilmu, sama dengan menyia-nyiakan ilmu. Hati-hati, rugi kita menyia-nyiakan ilmu. Punya duit 10 juta dibuang-buangin begitu saja, menyia-nyiakan duit, itu kan sayang. Walaupun orang kaya, tapi kalau menyia-nyiakan duit 10 juta kan sayang. Ilmu ulama itu bukan 10 juta harganya. Saya di Nizamuddin, itu ada ulama 100 orang dari Inggris. Ulama dari Inggris, lulusan Inggris, semuanya hafiz Quran, semuanya sudah jadi maulana, datang ke Nizamuddin. Pada saat yang bersamaan juga ada ulama-ulama dari Dioban, ulama-ulama muda. Kemudian saya mendengar pertanyaan mereka disampaikan kepada Hadraji. Wahai Hadraji yang kami muliakan, bagaimanakah kami ini sebagai orang yang dikatakan sebagai ulama, selepas kami memberikan ta'lim, memberikan ceramah, memberikan khutbah, kemudian kami mendapatkan uang, bagaimanakah hukumnya? Bukan hanya amplop didapat, tapi di dalam amplop itu ada uang. Saya mendengar Hadraji menjawab bahwa harus ada kefahaman bahwa yang kamu terima dan juga yang orang memberi kamu itu harus ada kepahaman yang sama, bahwa yang diberikan itu dan yang kamu terima itu bukan bayaran atas ilmu, bukan bayaran atas ilmu. Karena ilmu kamu tidak bisa ditukar dengan 7 lapis langit dan bumi. Kamu mengajarkan kalimat la ilaha illallah saja, itu sudah tidak bisa ditukar dengan apa-apa yang ada di seluruh kolong langit dan bumi. Tidak bisa. Karena itu bayaran yang kamu dapat, uang yang kamu dapat itu adalah bayaran atas waktu. Jadi nilai waktu kamu tidak punya waktu untuk dagang di pasar. Waktunya kamu gunakan untuk menelah kitab, untuk membaca kitab. Mereka tidak punya waktu untuk menelah kitab, membaca kitab. Dia punya waktu untuk dagang di pasar. Maka sebagai ganti atas waktu kamu tidak dagang di pasar, itulah keuntungannya sebagian diberikan kepada kamu. Jadi kamu mendapat bagian dari bayaran atas waktu. Semua itu ada harganya. Waktu itu berharga. Dokter spesialis itu lebih mahal bayarannya daripada dokter umum.
Padahal waktunya mungkin sama-sama 15 menit, sama-sama 20 menit, tapi bayaran dokter spesialis lebih mahal. Begitulah hadirin mulia. Jadi kita buat usaha di Makomi itu dengan sungguh-sungguh, dengan membuat diri kita ini pribadi yang menyenangkan, jangan menjadi pribadi yang menjengkelkan. Berkhidmat kepada jemaah, perbaiki muamalah kita, perbaiki muasyarah kita. Kalau punya hutang, bayar, lunasi. Jangan sampai tunggu ditagi-tagi, sudah ditagi juga belum dibayar. Kalau sudah berjanji maka tepati. Inilah kita harus menjadi pribadi yang menyenangkan. Orang-orang yang duduk dalam musyawarah harian kita bagi tugas. Kita harus buat ring 1 di masjid kita. Ring 1 itu 10 rumah sebelah kanan, 10 rumah sebelah kiri, 10 rumah depan, 10 rumah belakang. Berapa rumah itu? 40 rumah. Ini jadikan prioritas. Jangan ada laki-laki balik di antara 40 rumah ini yang tidak datang sholat berjamaah ke masjid. Tiap hari kita pikirkan mereka ini. Kalau ada yang tidak muncul, langsung kita datangi. Mendatangi umat ini adalah kemuliaan. Dahulu yang mendatangi umat ini adalah orang-orang termulia. Rasulullah mendatangi umat, Sayyidina Abu Bakar mendatangi umat, Sayyidina Umar mendatangi umat. Satu orang tidak datang sholat subuh berjamaah, Sayyidina Umar sendiri mendatanginya. Coba. Sulaiman bin Abi Hasma itu didatangin langsung oleh Sayyidina Umar. Ditanya sama orang yang ada di rumahnya, mana ini Sulaiman tidak datang sholat subuh berjamaah? Ibunya menjawab, wahai Amirul Mukminin, tadi malam dia sholat sepanjang malam, subuh dia ketiduran. Nah, sekarang sudah ke kantor, sudah ke office. Kata Sayyidina Umar, aku lebih suka sholat berjamaah subuh daripada sholat sepanjang malam. Coba perhatikan hadirnya mulia. Sayyidina Umar nih bersedia mendatangi satu warga yang tidak ke masjid. Siapa Sayyidina Umar? Sayyidina Umar itu bukan hanya imam masjid. Sayyidina Umar itu bukan hanya ketua DKM, bukan hanya ketua yayasan. Sayyidina Umar itu adalah Amirul Mukminin, presiden hadirnya mulia. Dan presiden bukan berkuasa untuk satu negara. Seluruh negara-negara taklukan Islam itu Sayyidina Umar lah presidennya. Seorang presiden mau mendatangi warga yang tidak ke masjid. Kita doakan presiden kita mendatangi warga yang tidak ke masjid. Doakan menteri, doakan gubernur, doakan bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT mendatangi warga yang tidak ke masjid. Kalau ini dibuat di Indonesia hadirnya mulia, maka negeri kita akan menjadi negeri yang sangat sejahtera. Jadi negeri yang sangat sejahtera. Karena janji Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal. Satu kampung, satu negara, kalau orangnya iman takwa, Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Tanda orang kampung itu iman dan takwa kepada Allah, masjidnya makmur. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dibuktikan. Negeri sahabat tuh gersang, sejauh mata memandang, kering kerontang, batu, pasir. Tapi hadirnya mulia, karena mereka ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah makmurkan kehidupan penduduknya. Pertanian sahabat tuh biasa-biasa saja. Perdagangan sahabat tuh biasa-biasa saja.
Perindustrian sahabat biasa-biasa saja. Perkantoran sahabat biasa-biasa saja. Yang luar biasa dalam kehidupan sahabat itu apabila azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung tuh mereka tinggalkan kebunnya, tinggalkan perdagangannya, tinggalkan kantornya, berbondong-bondong mereka ke masjid. 100% lelaki baling berjemaah di masjid. Sejahtera kehidupan mereka. Ini Pak Cecep sering sampaikan di sini. Di zaman Sayyidina Umar itu datang kekayaan dari Rum dan Parsi berapa? 3 miliar dinar hadirin yang mulia. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Kalau dirupiahkan kira-kira 4 juta rupiah. 4 juta kali 3 miliar sama dengan 12.000 triliun. Itu 12.000 triliun bukan uang sedikit. Saya dengar utang NKRI ini hanya 8.000 triliun. Kalau diambil uang sahabat masih sisa 4.000 triliun buat mereka. Jumlah sahabat tidak banyak. Jumlah sahabat zaman Nabi itu hanya 124.000. Kalau 12.000 triliun dibagi 124.000, setiap satu kepala dapat jatah 96,7 miliar. Bayi baru lahir nih, sudah dapat kamu buku tabungan 96,7 miliar. Engkongnya mau mati, ini engkong wariskan harta 96,7 miliar. Bukan uang sedikit itu hadirin yang mulia. Kalau uang 100.000 itu ditumpuk, 1 senti itu 10 juta, 10 senti 100 juta, 1 meter 1 miliar. Jadi kalau 96,7 miliar sama dengan 96,7 meter. Tumpukan uang 100.000. Monas ini tingginya hanya 115 meter. Beda sedikit dengan Monas itu. Setiap orang dapat jatah. Kaya raya sahabat hadirin mulia. Sejahtera kehidupan mereka. Padahal negeri mereka kering kerontang. Negeri kita ini hijau royo-royo. Tanahnya gembur, tanamannya subur. Gunungnya besar, dalam gunung itu ada minyak, ada batu bara, ada intan berlian, ada emas, ada perak, ada nikel, lautannya luas, ada ikan besar, di dasar laut ada mutiara. Tapi konon negeri ini berhutang, aneh hadirin yang mulia. Apa yang salah ini kira-kira? Kata Haji Helmi Hasan, calon gubernur Bengkulu, karena gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati. Ini kesalahan kita. Kita cuek terhadap panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipanggil polisi, disemprit langsung gemeteran, berhenti, nginjak rem. Dirayu-rayu dengan muazzin, hayya 'alas shalah, cuek bebek. Padahal Allah menjanjikan ketenangan, kebahagiaan, kemenangan. Nah inilah yang kita mau mengajak orang untuk seluruhnya datang sholat berjamaah di masjid. Sahabat menganut sistem ekonomi langit. Mereka tadinya jahil, dengan taat kepada Allah berubah menjadi alim. Mereka tadinya degil, dengan taat kepada Allah mereka berubah menjadi beradab. Mereka tadinya musuhan, dengan taat kepada Allah berubah menjadi kasih sayang. Mereka tadinya perang, dengan taat kepada Allah berubah menjadi damai. Mereka tadinya miskin, dengan taat kepada Allah berubah menjadi kaya raya. Maka kita mau bergerak di makomi kita. Kita harus sempurnakan amal makomi kita. Bagaimana kita buat musyawarah harian, taklim harian. Kemudian selain taklim di masjid, kita juga taklim di rumah. Taklim di masjid tidak usah pakai halqa Quran, tidak usah pakai muzakarah 6 sifat. Baca saja. Kalau baru-baru mulai itu cukup 1 hadis, diulang 3 kali.
Sebelum taklim dimulai diumumkan, di belakang ada singkong rebus. Selepas baca satu hadis, ini kita akan makan singkong rebus. Orang itu tidak akan pulang. Tapi kalau tidak ada makanan, begitu dibuka kitabnya langsung kabur. Lama-lama kalau sudah terbiasa mereka dengar taklim, maka kita gantian. Kita berikan mereka tugas untuk taklim, untuk baca. Mereka sudah melihat kita baca. Kalau nggak bisa baca bahasa Arabnya, nggak apa-apa, artinya saja, tapi diulang 3 kali. Sehingga mereka juga jadi mudah. Oh, baca taklim begini tidak harus baca Arabnya. Udahlah, saya juga bisa kalau begini. Kasih dia bukunya. Lama-lama itu kita bisa ajak bergerak untuk kunjungan harian. Lama-lama kita bisa ajak keluar 3 hari. Tetapkan setiap bulan tuh, tanggal 21 nanti kita akan keluar 3 hari di masjid dekat jembatan. Sehingga mereka akan ngatur waktunya tuh. Tanggal 21 saya akan luangkan waktu 3 hari untuk keluar di masjid dekat jembatan. Dari awal tuh, awal bulan kita bicara. 27 hari kita bicarakan itu terus. Insya Allah tanggal 21 dia siap ikut. Hadirin yang mulia, di rumah kita buat taklim rumah dengan 5 amal. Di rumah ini ada kita buat halqa tajwid. Di rumah kita buat halqa kitabi. Di rumah kita buat muzakarah 6 sifat. Kita buat tazkir dan musyawarah. Apa yang dimusyawarahkan di rumah? Besok siapa yang memimpin halqa tajwid? Mungkin anaknya lulusan pesantren, belajar sama anak. Kalau dibenerin bacaannya sama anak, jangan marah. Kamu ini baru kemarin juga masuk sekolah. Iya, kalau yang benar ya ikutinlah anaknya. Kemudian gantian siapa yang bicara, siapa yang baca kitabi, siapa yang muzakarah 6 sifat, siapa yang tazkir. Begitu hari-hari di rumah. Dudukkan semua istri-istri, anak-anak di situ. Mereka dengarkan. Tazkir, kapan mau keluar, kapan nisabnya, nisab laki-lakinya, nisab perempuannya, masturo, ganti-gantian anaknya, mantunya keluar. Di rumah dibuat begitu. Kemudian kita berkunjung ke 40 rumah di sekitar masjid ini, ring pertama. Setelah itu selesai, itu juga ring keduanya dibuat, ring ketiganya dibuat. Tapi yang prioritas ring yang pertama ini, yang terdekat dengan masjid. Kita datang ke sana, ke rumah tetangga kita bawa makanan, atau kalau melihat anaknya sedang belajar bahasa Inggris, kemudian kita bisa bahasa Inggris, kita langsung deketin, lagi belajar apa, bisa dibantu, sehingga menjadi akrab dengan keluarganya. Anaknya merasa terbantu, senang dia, anaknya pun akan senang juga datang ke masjid. Atau dia kurang pandai matematika, kita ajari, kita kasih les gratis, senang dia. Kita buat itu. Seminggu sekali kita buat jaulah di muhalla kita. Jaulah. Yang menjadi prioritas ini tadi, ring pertama. Kalau itu sudah selesai, kita pindah ke ring kedua. Tetapi kita harus jaulain 300 rumah orang Islam yang ada di dalam kotak ini, kita datangin semua. Target kita, jangan ada satu rumah orang Islam yang tidak dikunjungi. Memang sekarang ini dakwah kita masih dakwah islahiyah. Beda dengan Nabi dan sahabat dahulu, dakwah islamiyah. Dakwah islahiyah ini mengajak orang-orang Islam amalkan Islam. Kalau Nabi ini mengajak orang kafir kepada Islam. Kita ini belum ada kekuatan tuh mengajak orang kafir kepada Islam. Kenapa? Karena kita sendiri masih nampak keburukan-keburukan amal kita, keburukan muamalah kita. Masih banyak orang Islam yang dipenjara, sehingga kita mau mengajak mereka kepada Islam itu berat. Kalau dulu sahabat mereka katakan kunu mislana, jadilah kamu seperti kami. Karena sahabat mencontohkan,
imannya mantap, ibadahnya mantap, muamalahnya mantap, muasyarahnya mantap, akhlaknya mantap. Sehingga ketika dia mengatakan kunu mislana, itu memang menjadi impian orang-orang yang jadi baik. Kalau sekarang ini kita malu mengatakan kunu mislana, maka strategi dakwah kita sekarang ini adalah dakwah islahiyah. Islah, ngajak orang-orang Islam amalkan perintah Islam. Bagaimana bermuamalah yang baik, berdagang yang jujur, bagaimana berakhlak yang baik, memperlakukan istri dengan baik, memperlakukan anak-anak dengan baik, bertetangga dengan baik. Ini dakwah islahiyah. Kita ngajak orang-orang Islam perbaiki kehidupannya, amal agamanya. Jaulah 1 kita buat. Dan begitu juga jaulah 2 kita buat. Kalau jaulah 1 kita buat jam 5, jam 4 tuh kita sudah bawa singkong rebus. Jangan lupa lagi. Singkong rebus, kemudian pisang coklat, kemudian ada jahe, kopi, susu, bagus, ada sate ayam, sehingga orang-orang tahu tuh kalau jam 4 pada hari Sabtu ada banyak makanan. Orang-orang yang lagi sibuk di luar sana akan mengatur kesibukannya sehingga jam 4 sudah muncul di masjid. Kenapa? Kalau dia muncul setengah 5 itu dia sudah kehabisan. Apalagi jam 5 sudah nggak ada. Jadi dia akan berusaha. Mungkin dari asar dia tidak pulang lagi. Karena kita jam 4 akan siapkan makanan. Kenapa? Jam 5 itu mau jauh lah. Jadi makanan disiapkan jam 4. Orang Indonesia ini susah, dilarang makan-makan. Dan kalau tidak ada makanan untuk kegiatan apapun pasti sepi. Coba buat Isra Mi'raj tidak ada makanannya, siapa yang mau datang? Gak ada yang datang. Yang paham hari ini untuk menyediakan makanan tuh partai politik. Ada 3 partai. Satu partai gambarnya gambar jagung, dia sediakan jagung. Satu partai lagi gambarnya gambar buku, dia sediakan buku. Satu partai lagi gambar pulpen, dia sediakan pulpen. Kira-kira orang pergi ngambil yang mana? Orang-orang akan ambil gambar jagung nih, dia coblos yang jagung ini. Itu sebabnya partai pemenang pemilu itu yang menyediakan makan siang. Yang lainnya cuma sediakan buku, pulpen, mana mau orang ini perutnya lapar. Kemudian disuruh-suruh. Jadi sediakan makanan. Orang itu jadi mudah. Mau diajak bergerak mudah. Begitu juga jaulah 2, sama. Jaulah 2 kita bawa makanan ke masjid yang menjadi target kita. Kita bawa makanan ke sana sebelum jam 5. Jam 4 sudah berpesta pora kita di situ. Ajak orang tempatan, makan-makan. Kalau perutnya sudah kenyang, mudah orang tempatan diajak menjadi dalil. Diajak untuk khususi, untuk usuli, mudah. Tapi kalau perutnya lapar, malas. Ini penting. Dan hadirin yang mulia, kita juga jaga nisab bulanan kita. Nisab bulanan kita 3 hari setiap bulan. Dijaga betul. Itu nisab penting. Seperti matahari, kalau dia tidak keluar pada waktu nisab, bahaya. Tanggal kalender itu berubah, jam-jam gajian itu berubah. Maka begitu juga menjaga nisab ini sangat penting. Kita keluarnya Allah Subhanahu wa taala dengan tertib. Orang-orang yang sudah kita datangi selama 27 hari, inilah saatnya kita ajak dia keluar 3 hari ke masjid dekat jembatan itu. Dan sebelum hari hanya tiba,
malamnya kita buat usuli, kemarin sorenya kita buat usuli, bahkan kalau perlu pagi selepas sholat subuh kita usuli lagi. Begitulah kita usaha. Kenapa hadirnya mulia? Karena dengan menjaga nisab ini akan menjaga amal dakwah kita. Nisab ini bukan hanya nisab bulanan, bukan hanya nisab harian. Nisab harian ini 24 jam itu 10%, 2,5 jamnya. Nisab bulanan 10% dari 30 hari 3 hari. Nisab tahunan 40 hari. Ada nisab mingguan juga. Nisab mingguan itu 168 jam, 24 kali 7, jadi 16,8 jam. Bagaimana caranya? Kita datang ke markas asar sampai isyraq besok, itu 16 jam. Itu nisab mingguan, iktikaf di markas. Inilah yang menjadi penting bagi kita. Dan ini kita harus jaga 5T. Amal infirodi kita ini ya, jaga 5T. Pertama, jaga takbiratul ula. Kita jaga nih, jangan sampai udah pulang 4 bulan 40 hari terus ketinggalan takbiratul ula. Wah, ini termasuk keajaiban dunia, takbiratul ula. Yang kedua, jaga tahajud, bangun malam. Ketiga, jaga tilawatil Quran, usahakan 1 hari 1 juz. Keempat, jaga tasbihat pagi petang. Itu sangat penting. Itu hubungannya dengan rezeki juga. Kemudian yang kelima, tundukkan pandangan. Keempat T tadi mudah dilakukan kalau T yang kelima ini dikerjakan. Kalau tundukkan pandangan, insya Allah mudah untuk menjaga takbiratul ula, mudah untuk tahajud, mudah untuk tilawatil Quran, dan mudah untuk menjaga tasbihat pagi petang. Dan kalau ada jamaah kita nusro, bukan hanya nusro maksud, memang maksud itu perlu kita menjadi dalil, menjadi teman untuk usuli, bahkan mungkin kalau yang datang nih orang-orang baru, kita bantu muzakarah adab-adab, muzakarah adab maksud maupun adab keperluan. Itu perlu, tapi tidak kalah pentingnya nusroh keperluan, khidmat, gimana makannya, minumnya. Kalau kita punya, sediakan. Jangan biarkan asap kompor mereka mengepul dari masjid kita. Itu asap yang mengepul dari tamu itu katanya mengundang azab dari langit. Bahaya. Usahakan agar kita berkhidmat. Bersedia insyaallah. Dan kita juga dengan masjid kita ini bagaimana agar menjadi magnet. Bagaimana masjid kita itu tertarik untuk orang datang, tersedot orang datang ke sana. Sebagaimana masjid Nabi. Masjid Nabi dari seluruh dunia orang datang. Amerika, Eropa, Australia datang. Dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Papua datang. Semua orang datang ke sana. Begitu dahsyatnya magnet masjid Nabi. Nah, masjid kita ini bagaimana? Memiliki magnet seperti itu, sehingga orang itu tidak ada yang lewat-lewat sembarangan tanpa tersedot. Salah satu magnet masjid yang terpenting itu adalah tadi itu ada makanan, sehingga orang itu senang datang ke sana. Yang kedua, bagaimana masjid kita menjadi seperti sofa. Sofa ini enak ditiduri, nyaman diduduki. Enak ditiduri, nyaman diduduki. Kalau sudah duduk, lupa berdiri. Kalau sudah masih masjid, lupa pulang ke rumah. Bagaimana caranya membuat orang-orang yang datang ke masjid itu lupa pulang ke rumah? Nyaman dia berada di masjid. Kalau dia haus, ada minuman. Kalau dia lapar, ada makanan. Kalau dia panas, ada kipas.
Kalau dia sakit, ada yang ngobati, ada yang pijitin. Kalau pegel, ada yang melayani dia di masjid. Bahkan kalau dia jomblo, ada yang cariin jodohnya. Diselesaikan masalah-masalahnya. Nah, ini masjid. Orang itu nyaman. Kemudian yang ketiga, kalau dia pergi itu gimana agar dia kangen untuk kembali lagi. Masjid kita ada gambar love, gambar hati, ngangenin. Ini perkara. Bagaimana masjid kita menjadi magnet, menjadi sofa, menjadi love. Nah, kita yang harus buat itu. Kalau orang-orang belum pernah keluar, nggak tahu caranya. Kita ini keluar 4 bulan, 40 hari, itu bisa membandingkan masjid mana yang dikelola dengan baik, main dikelola dengan serampangan. Kita bisa bandingkan. Nah, kita pulang, kita ambil pelajaran dari masjid-masjid yang baik pengelolaannya, kita terapkan di masjid kita. Ada orang itu terkesan dengan masjid karena kebersihannya, karena wanginya. Nah, kita bersihkan, kita wangikan, kita rapikan, kita bantu marbot. Marbot itu kalau dibantu senang dia, letih dia sebenarnya. Kalau kita bantu dia, maka dia akan senang. Begitulah hadirin yang mulia. Dan jangan lupa, kerja atas pelajar, kerja atas masturot. Artinya kita galakkan. Di muhalla kita ada namanya TMM, Taklim Masturah Mingguan. Dan juga istri kita pada waktu-waktunya kita ajak keluar masturah. Bersedia insyaallah ya. Nah, sekarang kita akan pulang. Pulang itu dengan rasa menyesal, ada rasa nadama, tidak dapat berangkat lebih lama, lebih jauh. Tapi kita ini pulang untuk buat persiapan berangkat lebih lama dan lebih jauh lagi, insyaallah ya. Apa-apa yang kita lakukan waktu kita keluar, itu kita buat juga di makomi kita. Kita buat dakwah, kita buat taklim, zikir, ibadah dan khidmat. Nah, tapi hanya prioritasnya yang kita balik. Kita pulang, kita dahulukan perbanyak khidmat, kemudian zikir ibadah, kemudian taklim, kemudian dakwah. Dan jauhlah kalau di sekitar makomi kita itu nggak perlu kalimat-kalimatnya seperti waktu kita keluar, alhamdulillah kita ini bersaudara karena kalimat la ilaha illallah. Itu nggak usah terlalu resmi formal begitu. Biasa aja karena ini tetangga hari-hari ketemu kita. Waktu kecil mungkin bareng-bareng main gundu, bareng-bareng manjat pohon, ya. Udah biasa aja. Yuk kita ke masjid, ya, ada taklim sebentar. Di masjid ada singkong rebus. Nah, jangan lupa singkong rebusnya. Ini ada singkong rebus terenak di dunia ini. Silahkan datang ke masjid. Kita promosikan. Karena terus terang mengajak umat hari ini untuk sholat itu banyak alasannya dan susah. Tapi kalau ngajak makan insyaallah itu lebih mudah. Sekali waktu Abu Hurairah radhiyallahu berjalan bersama Rasulullah. Kemudian ada satu orang di pojok sana lagi membaca Al-Falaq An-Nas. Nabi memberitahu Abu Hurairah bahwa orang itu adalah ahli surga. Pada waktu itu terbetik di hati Abu Hurairah mau memberitahu orang itu bahwa kamu ahli surga kata Nabi. Tapi karena hari itu lagi diajak makan siang, ada orang ngajak makan siang, maka Abu Hurairah berpikir, nanti kalau aku beritahu dia, kemudian aku ketinggalan makan siang, nanti aku akan kelaparan. Daya tarik makanan itu lebih dahsyat daripada daya tarik itu memberitahu orang itu ahli surga. Akhirnya setelah makan dia pergi mau kasih tahu orang itu sudah tidak ada di tempat. Akhirnya menyesal Abu Hurairah, aduh kenapa aku nggak kasih tahu tadi. Hadirin mulia, makanan itu dahsyat. Sehingga Nabi satu hari dia sedang khutbah Jumat, sedang berada di atas mimbar. Di situ sahabat begitu banyak duduk. Tiba-tiba terdengar suara unta menderum. Unta yang dibawa oleh Huzafah. Unta itu membawa makanan. Maka sahabat tuh yang ada di depan Nabi bubar seluruhnya. Tinggal 12 orang. Tinggal macam Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu. Yang lainnya keluar dari masjid. Padahal lagi khutbah Jumat ini, ngejar makanan tuh. Masya Allah. Akhirnya Nabi
menerima wahyu turun dari langit. Surah Al-Jumu'ah yang terakhir. Apa itu? Oh, ayat terakhir dari surah Al-Jumu'ah. Apa ayatnya? Coba ingat. Terakhir. Terakhir surah Al-Jumu'ah itu bahwa mereka datang. Allahumma shalli ala Muhammad. Coba. Allah, sebentar. Sehingga orang-orang itu bubar, kemudian turun ayat dari langit. Allahumma shalli ala Muhammad. Bentar. Nanti bisa dilihat itu. Surah Jumu'ah ayat terakhir. Surat Jumu'ah ayat terakhir. Allahumma shalli ala Muhammad. Coba cari dulu. Oh, jadi penasaran. Surah Jumu'ah ayat terakhir. Jadi penasaran. Allahumma shalli ala. Ini dia. Fa iza ra'u tijaratan aw lam fan wa iza ra'u tijaratan aw lam faddu ilaiha wa tarakuka qa'imah qul ma indallahi khairun minallahi wa tijara walau khairur raziqin. Coba tuh. Ini ayat turun gara-gara Nabi ditinggalkan oleh sahabat. Karena makanan itu daya tarik hadirin mulia. Jadi kalau ingin makmur masjidnya, ingin orang-orang datang, ingin orang-orang mendukung, maka mau tidak mau inilah jalannya, sediakan makanan. Dan inilah rahasia para masyayikh. Namanya rahasia tidak disebutkan. Kenapa orang mau datang ke India, Pakistan, Bangladesh? Di sana datang dari seluruh dunia. Dihya bin Khilafah. Nah, baca keterangan itu yang membawa unta itu Dihya bin Khilafah, surat 62. Surah Al-Jumu'ah surah 62. Itu karena ada makanan disediakan di India, Pakistan, Bangladesh. 3 kali sehari makan daging. Jadi orang Amerika, Eropa itu tidak disebutkan, namanya juga rahasia. Tapi kalau ingin memakmurkan masjidnya, inilah. Insya. Jadi jaga. Buat amal makomi, syawara harian, taklim harian, kunjungan harian, kemudian jaulah 1, jaulah 2, dan nisab bulanan. Insya Allah, semoga Allah beri kekuatan. Pulang, perbaiki akhlak kepada anak dan istri dan keluarga, perbaiki akhlak kepada tetangga. Insya Allah, silakan bergabung depan untuk doa. Subhanallah, subhanakallah.